Salah satu surah di dalam Al-Quran, tidak sah salat kita tanpa kita membaca surah tersebut. Surah yang paling agung, yang penuh dengan berkah, Suratul Fatihah. Memiliki nama yang begitu banyak. Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Waqiyah, Al-Raqiyah, Al-Syafiyah, Al-Kafiyah, As-Salah. Salah satu nama Suratul Fatihah As-Salah. Artinya tidak sah salat kita tanpa membaca Suratul Fatihah. An Abi Sa'id ibn al-Mu'alla قال كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فعندما أتيت إلى رسول الله عاتبني وقال لما لم تجبني قال كنت أصلي يا رسول الله قال ألم تقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فعندما هم بالخروج من المسجد قال الصحابي يا رسول الله لقد أخبرتني أنك تعطيني أعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج من المسجد وها نحن الآن نخرج فأخبرنا بما هي هذه السورة فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أم القرآن وهي القرآن العظيم والسبع المثاني الذي أوتيته. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, ketika Abu Sa'id ibn al-Mu'alla sedang salat dan dipanggil oleh Rasulullah SAW dan dia tidak menjawab, dan ketika selesai salatnya menghadap Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW memberi teguran, kenapa tidak menjawab aku tadi saat saya panggil? Beliau berkata, ya Rasulullah, saya sedang melaksanakan salat. Rasulullah SAW mengingatkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum. Segera jawablah Allah dan Rasulnya ketika dipanggil. Dan Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Sa'id, apakah kamu ingin tahu apa surah yang paling agung di dalam Al-Quran? Kata Abu Sa'id, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya ingin nanti sampaikan sebelum kita keluar dari masjid. Di saat tiba dan mereka mau keluar dari masjid, ternyata Abu Sa'id saking haus ilmu dan begitu luar biasa perhatiannya terhadap apa yang ingin disampaikan oleh Rasul, beliau menahan Rasulullah di depan pintu keluar. Dan dia mengingatkan, ya Rasulullah, tadi akan menyampaikan sesuatu ilmu bagi saya. Tolong apa itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'an al-azim alladhi utitu. Rawahul Imam al-Bukhari. Jamaah sekalian, ini menunjukkan dasar hadis ini betapa mulianya suratul Fatihah, surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Bahkan di hadis yang lain Abdullah bin Abbas berkata, kami sedang duduk bersama Rasul dan ada malaikat Jibril. Faqala Jibril, di saat dia berbicara sama Rasulullah SAW, terdengar suara dari langit seperti pintu baru terbuka. Faradhara Jibril ila as-sama faqala ya Rasulullah, hadha babun lam yuftah abadan illa al-yawm, lam yuftah qad qabla dhalik. Tidak pernah pintu ini terbuka sebelum hari ini. Hari ini saja baru terbuka pintu ini. Dan dari pintu tersebut turunnya seorang malaikat ke bumi. Dan kata malaikat Jibril, turunyalah malaikat tidak pernah sebelumnya turun ke bumi, baru kali ini pertama kali turun ke bumi. Fasallama hadzal malak, dia mengucapkan salam kepada malaikat Jibril dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال أبشر بنورين لم يؤتهما نبي من قبلك قط سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ما سأل عبد بها إلا أعطيه. Sebagaimana kata beliau, berita gembira bagimu dan umatmu dengan dua cahaya yang tidak pernah didapat oleh nabi-nabi sebelummu. Cahaya yang pertama suratul Fatihah, cahaya yang kedua surah atau ayat-ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah.
Barang siapa yang memohon kepada Allah melalui dua cahaya ini, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya. Rawahul Imam Muslim. Yang lebih bergembira lagi, Al-Fatihah adalah salah satu surah, bahkan satu-satunya surah yang kita bisa membacanya dan sambil berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunnahkan dan beradab ketika kita membaca Al-Fatihah, baca bertahap-tahap, berlahan-lahan, bersatu ayat, tidak disambungkan ayatnya, agar Allah Subhanahu wa taala menjawab kita setiap kita membaca satu ayat tersebut. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, wa ahlus sunanil arba'ah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, hadis qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagikan salat itu menjadi dua bagian. Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. Ketika hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah langsung jawab, Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala abdi ar-Rahmanir Rahim, qala Allah athna alayya abdi, hambaku telah memuliakanku. Wa idza qala Maliki Yaumiddin, qala Allah majjadani abdi, hambaku telah menagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah terus jawab, ini hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antaraku dan hambaku, dan apa yang dia minta aku jawab, aku berikan. Apa yang dia minta, habis dia memuji dan mengagungkan dan memuliakan Allah. Pertama permohonan dan yang paling agung memohon kepada Allah sesudah kita memuji Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus. Qala Allah hadza li 'abdi, ihdinas siratal mustaqim, ini untuk hambaku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah, ini hadza li 'abdi, ini untuk hambaku. Amin, artinya Allahumma stajib, ya Allah mohon diterima. Qala Allah qad ajabt, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suratul Fatihah ada dua macam doa, doa ibadah dan doa masalah. Apa beda doa ibadah dan doa masalah? Doa ibadah yang isinya memuji Allah dengan segala pujian, tapi tidak ada permintaan sesuatu di dalamnya. Dan satu kata yang mewakili segala pujian bagi orang-orang yang tidak bisa memuji Allah dengan perkataan yang indah, dengan perkataan yang sempurna, dengan perkataan yang agung. Satu kata mewakili semua pujian-pujian yang kita ingin sampaikan kepada Allah dengan hanya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang awam yang merasa dirinya tidak bisa memuji Allah, jangan sedih, jangan khawatir. Dalam sebanyak-banyak mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, anda sudah mewakili segala pujian dan memuji Allah dengan perkataan yang tersempurna dan yang terbaik. Dan itulah yang disebutkan doa ibadah, yang kita puji Allah tapi tidak di dalamnya ada permintaan. Dan yang kedua doa masalah, yang isinya memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik doa selalu diawali dengan doa ibadah, memuji Allah, baru kita masuk kepada tahap meminta kepada Allah. Dan sebaik-baik permintaan ihdinas siratal mustaqim, baru memohon kepada Allah sesuatu yang lain yang kita harapkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah merupakan doa bagi kita semua. Bagi orang-orang yang tidak bisa berdoa, yang tidak bisa mempanjatkan permohonannya kepada Allah, tapi keinginannya banyak, hajatnya banyak, keperluannya banyak, tapi dia tidak mengerti bahasa-bahasa doa yang pas atau yang paling enak atau yang paling tepat untuk kita memohon kepada Allah. Jangan khawatir, jangan kita membaca Al-Fatihah, apapun yang kita niatkan akan Allah kabulkan hajat kita.
Bukan hanya untuk orang yang sudah wafat kita bacakan Al-Fatihah. Kita yang masih hidup perlu membacakan Al-Fatihah sebagai obat untuk diri kita, sebagai ruqyah buat diri kita, bahkan sebagai obat untuk melindungi anak-anak kita dari segala bahaya dan keburukan. Al-Fatihah mewakili segala doa bagi orang-orang yang tidak bisa berdoa kepada Allah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Makanya jamaah sekalian, jangan disia-siakan. Bahkan ada sebagian ulama menjadikan Al-Fatihah wirid sehari-harinya, dari habis subuh sampai terbit matahari di pagi hari, menjadikan wirid berkali-kali membacakan Al-Fatihah untuk dirinya dan untuk keluarganya. Al-Fatihah memang surah yang paling agung, sebagaimana ayat Al-Kursi, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jangan sia-siakan suratul Fatihah. Mari kita sama-sama menhayati 17 kali kita baca dalam sehari-hari kita, dalam salat fardu kita. Tapi gimana kita belum merasakan tersentuh hati kita saat kita berbicara langsung sama Allah dan Allah menjawab kita di setiap satu ayat yang kita baca dari suratul Fatihah. Rasakan keindahannya, keberkahannya, keagungannya dan kemuliaannya suratul Fatihah ini. Kita memang membutuhkan cahaya suratul Fatihah ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan, kekuatan dan keagungan suratul Fatihah kita dapat diantarkan oleh Allah kepada husnul khatimah dan mendapatkan pahala menjadi orang-orang yang baik dan salih-salihah, dan juga mendapatkan menalirkan pahala bacaan Al-Fatihah kita untuk kedua orang tua kita, untuk para guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan mudah-mudahan dengan kita selalu membaca Al-Fatihah Allah lindungi negeri kita Indonesia dari segala bahaya, bencana dan segala bala dan musibah. Dan selalu kita membacakan Al-Fatihah, apapun yang kita niatkan pasti Allah kabulkan. Ada orang membaca demi hidayah, ada orang yang membaca demi petunjuk, ada orang yang membaca demi kemudahan rezeki, ada orang yang membaca untuk merubah doa bagi orang tuanya, ada orang yang membacanya untuk anaknya, ada orang yang membacanya supaya dia selamat dan lancar segala urusannya. Apapun yang kita niatkan, kita ingat firman Allah, qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Al-Quran itu dengan segala isinya, apalagi surah yang paling agung, petunjuk dan syifa, obat dari segala penyakit batin maupun penyakit zahir. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran, mencintai suratul Fatihah, dan bisa menjadikan Al-Fatihah sebagai wirid kita sehari-hari, agar kita selalu dalam kehidupan kita dilindungi oleh Allah dan mendapatkan keberkahan lahir dan batin daripada suratul Fatihah.